Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama kami Ikhlas Ifatul Ishak. Kali ini kami akan menjelaskan tentang perbedaan candi Hindu dan candi Buddha. Adapun poin-poin pembedanya berupa 8 poin. Yang pertama, alasan untuk dibangun. Yang kedua, fungsinya apa. Yang ketiga, arah hadapnya. Yang keempat, aksesoris yang digunakan. Yang kelima, bentuk bangunan. Yang keenam, simbolis dan relief. Yang ketujuh, ritual dan upacara. Yang kedelapan, pengaruh budaya. Oke, kita masuk ke poin pertama, alasan pembangunan. Alasan pembangunan Candi Buddha dibangun untuk menghormati ajaran Buddha dan sebagai tempat berdoa, meditasi, serta menyimpan relikwi Buddha. Candi Buddha juga berfungsi sebagai pusat pembelajaran ajaran Buddha. Adapun alasan pembangunan Candi Hindu sebagai tempat pemujaan terhadap dewa-dewa dalam agama seperti Wisnu, Siwa, dan Brahmana. Candi juga digunakan untuk melakukan upacara keagamaan. Oke, kita masuk ke poin kedua, yaitu fungsi. Candi Buddha berfungsi sebagai tempat meditasi dan penghormatan terhadap ajaran Buddha. Candi juga berfungsi sebagai tempat untuk menyimpan relikwi atau peninggalan penting Buddha seperti patung, tulang, atau benda suci lainnya. Fungsi Candi Hindu sebagai tempat pemujaan dewa, tempat persembahan, dan sarana untuk upacara keagamaan seperti upacara pemberkatan, upacara keagamaan, dan pengorbanan. Candi biasanya juga menjadi simbol hubungan antara dunia manusia dan alam semesta. Oke, poin ketiga yaitu arah hadap. Arah hadap Candi Buddha biasanya menghadap ke arah timur karena dianggap sebagai simbol pencerahan. Namun, ada juga candi yang menghadap ke arah tertentu sebagai representasi dari perjalanan spiritual seperti menghadap ke gunung atau tempat suci. Selanjutnya, arah hadap Candi Hindu. Biasanya menghadap ke arah timur, menghadap matahari terbit, sebagai simbol dari kelahiran, kebangkitan, dan kehidupan. Namun candi juga biasa menghadap ke arah lain, tergantung pada dewa yang dipuji. Kita masuk ke poin keempat, aksesoris. Candi Buddha lebih sering berupa relief yang menggambarkan kehidupan dan ajaran Buddha, seperti kisah kelahiran, pencapaian, pencerahan, dan peristiwa penting lainnya. Patung Buddha juga menjadi elemen utama di dalam Candi Buddha, seringkali dalam berbagai posisi madura yang mengandung makna filosofis. Dan aksesoris Candi Hindu umumnya berupa patung dewa-dewi, relief yang menggambarkan kisah epik seperti Ramayana dan Mahabharata, serta ornamen berbentuk lingga dan yoni yang melambangkan kekuatan dan kesuburan. Ukuran juga sering menggambarkan sebagai makhluk mitologis. Poin yang kelima, bentuk bangunan. Bentuk bangunan Buddha cenderung memiliki struktur yang lebih sederhana dibandingkan candi Hindu, dengan bentuk stupa sebagai elemen utama. Stupa adalah struktur terbentuk kubah yang melambangkan tubuh Buddha dan pencerahan. Ada juga candi yang bentuknya lebih besar, seperti Candi Borobudur, yang terdiri dari beberapa tingkat dan teras dengan patung-patung Buddha. Lanjut, bentuk bangunan candi Hindu biasanya memiliki struktur yang lebih berlapis dan menjulang ke atas, dengan bentuk utama berupa Meru atau piramida yang melambangkan gunung suci, Gunung Meru, sebagai pusat alam semesta. Atap candi Hindu biasanya terdiri dari beberapa tingkat yang semakin tinggi menuju puncak. Poin ke-6, simbolisme dan relief. Relief pada candi Buddha menggambarkan kehidupan dan ajaran Buddha, seperti kehidupan Buddha sebelum Jakarta, pencapaian pencerahan, dan ajaran moral Buddha. Relief juga sering menggambarkan roda drama cakra yang melambangkan ajaran Buddha, serta sebagai elemen yang mengarah pada pencerahan. Selanjutnya, Candi Hindu. Relief pada candi Hindu menggambarkan kisah-kisah mitologi Hindu seperti cerita Ramayana
Mahabharata, dan kisah para dewa, dan juga simbolisme dan bentuk lingga, simbol Siwa dan Yoni yang melambangkan kesatuan Dewa Siwa dan Dewi Patwa. Yang ketujuh, ritual dan upacara. Ritual di Candi Buddha lebih berfokus pada meditasi, peringatan hidup Buddha, dan upacara yang melibatkan patung Buddha dan relikwi. Di beberapa candi, ada praktik zikir atau pembacaan sutra yang dilakukan oleh umat Buddha untuk memperoleh pencerahan. Selanjutnya, ritual yang dilakukan di candi Hindu meliputi puja persembahan kepada dewa, asbikheha, pembersihan pada patung, dan berbagai upacara keagamaan lainnya. Candi sering menjadi tempat upacara besar, seperti festival keagamaan yang menghubungkan umat dengan dewa-dewa mereka. Oke, poin yang terakhir, pengaruh budaya. Candi Buddha memiliki pengaruh kuat dari ajaran Buddha yang berasal dari India, tetapi juga dipengaruhi oleh budaya lokal. Di Indonesia, Candi Buddha seperti Candi Borobudur memiliki ciri khas budaya Indonesia dengan pengaruh besar dari tradisi Buddhisme Mahayana. Selanjutnya, Candi Hindu. Candi Hindu banyak dipengaruhi oleh tradisi dan filosofi Hindu India, terutama dari aspek dewa-dewi, kosmologi, dan mitologi. Candi Hindu di Indonesia seperti Candi Prambanan dipengaruhi oleh seni dan arsitektur India. Oke, tadi itu merupakan penjelasan saya tentang perbedaan Candi Hindu dan Candi Buddha. Sekian dari saya minta maaf apabila ada salah ketik dan salah pembicaraan. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.